Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.264. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat naik dan diikuti adanya akumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 3.400. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Telkom dalam satu minggu terakhir ini terus bergerak turun setelah gagal break dari resisten di harga 3.500. Tapi setelah penurunan menyentuh garis EMA 50 bisa kita lihat Telkom saat ini masih berhasil rebound. Jadi support di EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham Telkom ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 3.320. Jadi support masih di garis EMA 50 sedangkan resisten masih di harga 3.500. Jadi secara tren Telkom saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 3% ini bandar masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Setelah satu minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Telkom di sekitar garis EMA 50 bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila Telkom mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati resisten di harga 3.500. Jadi Telkom masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 3.500. Dan karena kita lihat cara history Telkom selalu kesulitan untuk naik menembus resisten ini, ada potensi Telkom untuk turun kembali saat menyentuh atau mendekati resisten harga 3.500. Karena setelah harga 3.500 jika kita lihat masih ada satu resisten harga 3.600 yang dua kali gagal ditembus oleh saham Telkom. Jadi setelah berhasil naik di harga 3.500, saat menyentuh harga 3.600 gagal break mulai turun. Ini juga berhasil naik di atas harga 3.500, menyentuh harga 3.600 masih gagal break. Jadi ini hati-hati karena ada dua resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham Telkom. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. Saham TBIG hari ini juga ditutup naik hampir 4% ke harga 2.110. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren TBIG saat ini masih bergerak sideways dan dalam satu minggu terakhir ini juga terlihat bergerak turun. Tapi saat ini jika kita perhatikan sama dengan saham Telkom, TBIG juga masih bertahan di atas support di EMA 50. Untuk TBIG ini garis EMA 50 di harga 2020. Jadi setelah mendekati garis EMA 50 bisa kita lihat TBIG hari ini berhasil rebound. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 2250. Jadi masih sideways, setiap kali mendekati resisten mulai turun, mendekati support rebound. Jadi memang saham-saham seperti ini cocok untuk kita swing trade. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya jika kita lihat satu minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham TBIG. Pada satu minggu terakhir ini lebih banyak merahnya. Baru hari ini terbentuk candle hijau. Jadi selama penurunan asing terus masuk dan hari ini walaupun rebound asing tetap masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya TBIG masih ada potensi untuk naik mencoba break dari resisten harga 2.250. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa take profit apabila terlihat TBIG masih gagal break dari resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TBIG di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 6.400. Bisa kita lihat di grafik, jika kita perhatikan saat ini INDF sangat bagus pergerakannya. Dari awal Februari bisa kita lihat pergerakan INDF sudah mulai bergerak sideways.
dan selalu bertahan di atas support di harga 6.100. Dan setiap kali menyentuh daerah support ini, INDF masih berhasil bertahan dan hari ini telah berhasil naik menyentuh resisten di EMA 50. Jadi dari tren yang sebelumnya bergerak sangat downtrend, pada saat mulai masuk bulan Februari sudah mulai sideways dan ada potensi untuk reversal trend. Jadi jika kita bandingkan dengan saudara dia, teman-teman bisa lihat ICBP saat ini masih terus bergerak turun. Jadi belum bergerak sideways seperti saham INDF. Jadi INDF yang sebelumnya downtrend mulai sideways, saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan INDF berhasil naik di atas garis EMA 50 dan bertahan, maka terkonfirmasi downtrend INDF telah patah. Jadi garisnya telah patah dan kedepannya INDF ada potensi sideways dan ada potensi untuk uptrend kembali. Jadi ini menarik untuk kita amati pergerakannya. Dan garis MACD juga bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak downtrend, sideways dan saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini berada tepat di harga 6.400, sedangkan garis EMA 150 di harga 6.700. Jadi fokus kita pertama adalah tunggu INDF berhasil break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka potensi untuk terus bergerak naik akan sangat besar. Dan dari data broker summary ini bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat terus melakukan distribusi pada saham INDF. Dan sekarang kita bandingkan juga dengan saham ICBP. Teman-teman bisa lihat hari ini walaupun ICBP naik, asing masih melakukan distribusi. Dan bandar juga masih melakukan distribusi. Jadi ini bedanya. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat INDF masih ada potensi untuk naik menembus resisten EMA 50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 6.600. Jadi untuk teman-teman setelah berhasil membeli INDF di sekitar harga 6.100, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi harga teman-teman beli ini sudah best buy-nya saat ini karena berada dekat dengan support kuatnya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham INDF ini apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman bisa entry dan hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Atau apabila ingin take profit, bisa take profit di sekitar harga 6.600 atau 6.700 apabila terlihat masih gagal break. Karena selama masih gagal break dari garis EMA 150, INDF masih akan bergerak sideways. Jadi masih belum downtrend, masih belum uptrend apabila masih gagal break dari garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Mika. Saham Mika hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 2.760. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Mika sebenarnya sudah mulai menurun. Jadi sebelumnya berada di atas garis EMA 50, saat ini telah berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 2.850. Sedangkan untuk support di EMA 150 di harga 2.670. Jadi saat ini Mika memang sempat menyentuh garis EMA 150 tapi masih berhasil rebound. Tapi masih belum berhasil naik menembus resisten di EMA 50. Jadi saat ini masih sideways dan cenderung masih mengarah ke bawah. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Mika di atas garis EMA 50, masih harus hati-hati pada saham ini. Karena saat ini masih belum ada tanda-tanda akan berhasil naik di atas garis EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, hari ini bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hampir 2% ini. Distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing jika kita lihat masih masuk melakukan akumulasi hari ini. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Mika masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan dan masih ada potensi untuk berusaha naik menembus garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Mika di sekitar harga 2.750 sampai 2.760 bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila Mika masih gagal break dari garis EMA 50 ini.
Karena apabila dalam 1 minggu ke depan Mika berusaha naik menembus resisten ini dan masih gagal break, maka Mika akan turun kembali mengetes support di EMA 150. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih bisa di hold. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga Mika sempat turun di bawah garis EMA 50 tetapi masih bertahan di atas garis EMA 150. Setelah berhasil bertahan, Mika masih berhasil rebound dan naik tinggi. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.